warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Safwa, absen 2 dari kelompok 2. Muhammad Tinto Reshard dari kelas 9D, absen 14. Nama saya Wisal Adibah. Saya Kastalani Gasani Bakri, absen 26. Nama saya Akilah Putri Fadria dari kelas 9D, nomor absen 6. Saya Lazardia Putri, kelas 9D, absen 14. Perkenalkan, nama saya Regina Putri Dewi Rahmawati dari kelas 9D, kelompok 2, nomor absen 30. Saya Fahimu Mawahdi, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Nafiza Azhara dari kelompok 2, nomor absen 22. Negara Indonesia disebutkan dalam gamblang di dalam Undang-Undang tahun 1945. Tepatnya pada pasal 1 yang berbunyi, negara Indonesia ialah kesatuan yang berbentuk republik. Di dunia ini dikenal dua bentuk negara, yaitu federasi dan kesatuan. Bentuk negara Indonesia sendiri adalah kesatuan dan sering disingkat NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dunia ini ada dua bentuk pemerintahan, yakni monarki dan republik. Adapun bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Sesuai dengan apa yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang 1945, dengan demikian Indonesia dipimpin oleh seorang presiden, bukan raja. Selanjutnya, perbedaan agama, ras, profesi, dan suku bangsa merupakan perbedaan yang bersifat horizontal. Hal demikian disebut diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial merupakan pengelompokan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok tertentu secara horizontal berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Pancasila adalah titik temu yang menyatukan keindonesiaan. Pancasila sebagai falsafah dan norma dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsekuensinya, Pancasila menjadi dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum dalam bernegara. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dua kata, yaitu Sangsekerta. Yang pertama adalah kata panca, yang berarti 5, dan sila, yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tugas kita hari ini adalah dengan menamakan nilai-nilai Pancasila secara terus-menerus kepada masyarakat, terutama di lembaga pendidikan dan kaum muda Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Beda agama, beda bahasa, beda warna kulit, tapi satu dalam jiwa Indonesia dan semangat Pancasila. Pancasila sudah berkali-kali hampir diubah. Banyak pemberontakan yang sudah mengancam Pancasila sejak dulu. Contohnya adalah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, PKI MUSO, dan peristiwa G30 SPKI. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang peristiwa G30 SPKI. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia terjadi pada tanggal 30 September 1965, dipimpin oleh DN Aidit dan bertujuan untuk mengubah Indonesia menjadi negara komunis dan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Dalam peristiwa ini terjadi penculikan dan pembunuhan 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat. Jenazah mereka dimasukkan ke dalam sumur tua yang berada di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Ketujuh pahlawan yang gugur tersebut diberi gelar pahlawan revolusi. Kemudian pemerintah menetapkan tanggal 30 September sebagai hari peringatan gerakan 30 September dan tanggal 1 Oktober sebagai peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Akibat dari G30 SPKI antara lain yaitu memudarnya wibawa Presiden Soekarno di mata masyarakat, tenggangnya hubungan antara pemerintah Indonesia dengan Cina. PKI sebagai kekuatan politik telah hancur karena tidak mendapatkan kepercayaan lagi di masyarakat. Jadi marilah kita menaati Pancasila dengan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang mengamankan ideologi agar tidak diubah dan memberi keyakinan pada teman-teman agar mengamalkan isi-isi Pancasila. Mengamankan Pancasila adalah mengamankan negara yang bertujuan mengamankan Pancasila, karena Pancasila adalah dasar negara. Secara garis besar, usaha pengamanan Pancasila dapat dilakukan dengan melalui dua cara, yaitu preventif dan represif.
Satu adalah preventif, usaha pengamanan yang bersifat pencegahan. Usaha yang bersifat pencegahan ini merupakan upaya yang lebih mendasar, termasuk di dalamnya adalah kewaspadaan yang setinggi-tingginya dan terus-menerus terhadap berbagai kemungkinan adanya usaha dari manapun, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat merongrong Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kedua, represif, usaha pengamanan yang bersifat penindakan. Usaha yang bersifat atau berupa penindakan yang dilakukan untuk membasmi bahaya yang mengancam, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Bagaimana cara kita harus meyakini diri kita agar mengamalkan isi-isi Pancasila? Setiap warga negara Indonesia harus hafal dengan 5 sila pada Pancasila, sebab Pancasila dasar negara, pedoman hidup, pandangan hidup, dan pemersatu bangsa. Pancasila memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui Pancasila, diharapkan dapat sejahtera, berdaulat, adil dan makmur, dan tercapai cita-cita negaranya. Sebagai warga negara yang baik, Pancasila tidak hanya dihafal, tapi juga diamalkan. Pengamalan Pancasila berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup. Segala perbuatan dan tingkah lakunya didasarkan atas Pancasila, seperti saling menghormati dan bekerja sama dengan penganut agama atau kepercayaan lain, menjunjung tinggi hak asasi manusia, selalu menjaga persatuan antar warga negara Indonesia, tidak memaksakan kehendak dalam bermusyawarah, dan mematuhi hukum yang berlaku di masyarakat dengan kesadaran yang tinggi. Sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila adalah sikap yang baik, dan ini juga memerlukan kesadaran yang tinggi dalam diri sendiri. Tujuan memecahkan masalah dengan bermusyawarah agar masalah dapat diselesaikan dengan jalan keluar, tidak merugikan orang lain dan mengambil cara yang adil. Setiap orang berhak untuk mengekspresikan pendapatnya, selama keputusan musyawarah dapat mencapai kesepakatan yang artinya memiliki persetujuan dan nilai-nilai yang kuat. Pancasila merupakan dasar negara dan pemersatu bangsa. Oleh karena itu, Pancasila harus selalu kita junjung tinggi. Semoga kita dapat terus menjalani nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Semoga kita mampu menjadi warga negara yang bisa menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila untuk keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadilah pemuda Indonesia yang tangguh dan bertekad kuat. Saatnya bangkit, terus maju, membawa berkah dan manfaat bersama bagi bangsa dan negara. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.